Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan wa lam yudhah fala yaqrabanna musallana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-28, sudah menuju hari ke-29. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana yang bisa menghapus dosa-dosa kita, menjadi sarana yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah masih bisa memberikan kesempatan kita untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, agar ibadah Ramadan kita bisa sempurna. Karena yang sering kita lupa untuk bersyukur adalah nikmat sehat, nikmat sempat, Pak. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lalai, as-sihah, sehat, wal faragh, dan sempat. Dan alhamdulillah kita dikasih kesehatan dan juga dikasih kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini, termasuk bisa menjalankan ibadah taklim atau sama-sama mengaji, sama-sama belajar. Dan insya Allah ketika kita masih mau belajar agama, kehidupan kita tetap bernilai atau berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan contoh tauladan yang baik untuk kita. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari kemarin kita sudah sama-sama membahas berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, meskipun nyatanya belum selesai, nyatanya belum tuntas. Tapi setidaknya kita sudah bisa sedikit memahami yang berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan sedekah, keutamaannya, kemudian nisabnya berapa, dan apa saja yang kena zakat, dan harta apa saja yang harus kita infakkan, dan infak terbaik itu yang seperti apa juga sudah kita sebagiannya kita bahas. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan melanjutkan tema zakat, infak, sedekah meskipun belum selesai. Saya akan coba beranjak ke pembahasan kurban. Kenapa membahas tentang kurban? Karena kurban ini penting, Pak. Kurban ini penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga penting di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh kepentingannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengkurbankan atas nama kita, Pak. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban 2 ekor kambing atau 2 ekor domba, kemudian beliau membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, ini kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Kemudian beliau potong lagi seekor domba, kemudian beliau membaca Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurban dari Muhammad, dariku, kemudian ini kurban dari umat Muhammad. Kenapa sampai segitunya di atasnamakan kepada kita kurban ini? Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam hadis itu, man wajada sa'atan wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana.
barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban, kemudian enggan untuk berkurban, maka tidak usah dekat-dekat ke pesolatan kami atau ke musola-musola kami. Ketika pelaksanaan sholat idul kurban, orang yang haid, yang nifas, itu dianjurkan Pak untuk hadir. Tapi orang yang kaya, meskipun dia tidak haid, dia tidak nifas, dia sehat, tapi kemudian dia tidak mau berkurban, tidak usah Pak melaksanakan sholat id. Padahal orang yang haid saja dianjurkan hadir, orang yang nifas saja dianjurkan hadir ke tempat sholat. Kalau Rasulullah saja sudah tidak mengizinkan, lantas siapa Pak? Artinya kalau kemudian menggunakan bahasa kita, kok kayaknya marah banget Rasulullah kepada mereka yang memiliki kemampuan berkurban, kemudian tidak berkurban. Apa kalau kemudian diperluas fala yaqrabanna musallana, tidak usah deh sholat di masjid, tidak usah deh sholat di musola, tidak usah deh sholat berjamaah di masjid. Padahal sholat berjamaah di masjid itu sangat dianjurkan. Sempat suatu ketika Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, ranting dan sebagainya. Kemudian kata Nabi, coba lihat laki-laki yang ada di sekitaran masjid ini. Jika ada laki-laki yang tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka akan kita bakar rumahnya. Saking pentingnya sholat di masjid, saking pentingnya sholat di musola. Tapi orang yang nggak mau kurban, kata Nabi, nggak usah deh sholat di musola, nggak usah deh sholat di lapangan pas sholat id, nggak usah sok keras takbirnya kalau kemudian nggak berkurban. Sehingga juga dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala juga unik Pak, ayatnya juga unik. Dalam ibadah kurban kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku sudah memberi nikmat yang banyak. Bahkan mungkin ini menjadi satu-satunya ayat yang kemudian Allah mengungkit. Allah kan maha kaya, Allah kan dermawan. Ngapain Allah masih mengatakan, oh, sesungguhnya aku ngasih nikmat yang banyak? Ngapain Allah mengungkit-ungkit? Bukankah Allah juga melarang mengungkit-ungkit pemberian? Tapi spesial ayat ini kata Allah, Inna a'tayna kal kautsar, menggunakan bahasa yang indah, memang tidak seperti kita. Kata Allah, sesungguhnya aku sudah memberi nikmat yang banyak. Aku sudah memberimu hidup. Aku sudah memberimu sehat hingga sebesar ini, hingga setua ini, hingga setahu ini. Aku sudah memberimu nikmat rezeki, memberimu nikmat anak, istri, suami, dan nikmat-nikmat yang lain. Fasholli, sholat. Fasholli li rabbika, sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Artinya ketika misalnya ada kepala desa Pak, atau lurah mengatakan rumah yang paving yang ke Masjid An-Nur itu dulu saya yang mengajukan pembangunannya. Tapi kalau lurah kan nggak calon Pak ya, nggak nyalonkan, atau DPR deh misalnya. Kata DPR, oh ada aspal yang di sebelah atau di belakangnya Mushola An-Nur ini, itu dulu saya yang mengajukan. Itu dulu program saya waktu saya jadi DPR. Kemudian yang bahkan ke arah perumahan yang mengajukan pavingisasi itu adalah saya, dan alhamdulillah tembus. Kemudian dia mengatakan tahun depan atau pada periode tahun ini saya akan nyalon lagi, tolong dipilih. Itu bisa jadi karena dua, ingin menguatkan supaya dipilih, atau bisa karena gerambak. Orang tua ketika sudah mengatakan, nak kamu sudah aku biayai sekolahnya. Jika orang tua sampai mengatakan, nak kamu loh udah tak kuliahkan, itu biasanya karena anaknya nggak mau nurut. Ketika orang tuanya mengatakan, kamu loh pernikahannya sudah bapak biayai, dekornya habis biaya banyak, kemudian kata bapaknya, kamu sudah dikasih biaya yang besar untuk pernikahan, kok malah seperti itu ke orang tua? Dipanggil saja untuk sekedar bertamu saja kok enggan, sekedar silaturahim ke orang tua aja kok enggak. Nah, maka Allah juga mengatakan, Inna a'tayna kal kautsar, aku sudah memberi nikmat yang banyak, fasholli, ayo sholat, wanhar, dan berkurban. Kenapa Rasulullah seserius itu, Allah juga seserius itu tentang kurban? Berarti menunjukkan kalau Allah itu sayang kepada kita,
menunjukkan Rasulullah itu sayang kepada kita, dan Rasulullah itu sangat penyayang. Allah juga sangat penyayang kepada kita, Pak. Rasulullah SAW itu setiap tahun selalu berkurban. Setiap tahun selalu berkurban. Bahkan memang amalan yang paling utama pada hari raya Idul Adha itu adalah berkurban. Kecuali mungkin orang yang sedang haji, bisa jadi itu juga lebih utama. Tapi berkurban, kata Aisyah, amalan yang paling utama pada hari raya Idul Adha, hari tasyrik, itu adalah berkurban, menumpahkan darah. Yang utama itu bukan sekedar sedekahnya, bukan, tapi menumpahkan darahnya. Makanya sampai nanti terjadi diskusi, perdebatan, bagaimana kalau nyembelih kurban, dagingnya tidak dibagi. Boleh apa tidak? Ulama ada yang membolehkan. Misalnya kita punya hewan kambing, kita potong, Pak. Kita masak sendiri, kita habiskan. Itu boleh. Apakah pahalanya sampai? Sampai, Pak. Meskipun memang ada pendapat yang lain, kalau mau dimasak semua, setidaknya ada satu bagian saja yang disedekahkan. Yang dikira cukup 1 kilo atau 2 kilo. Misalnya jenengan nyembelih 1 ekor sapi, Pak. Kemudian yang dibagikan, yang disedekahkan 1 kilo saja, itu sudah cukup, Pak. Meskipun memang nanti terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan pembagian. Yang paling banyak mengatakan dibagi menjadi 3. Disedekahkan, dihadiahkan, kemudian juga untuk disimpan. Artinya untuk dimakan sendiri. Dimakan sendiri 1/3, disedekahkan 1/3, dihadiahkan 1/3. Jadi hewan kurban siapapun boleh memakan, termasuk yang berkurban. Kalau dulu memang yang berkurban jangan makan, enggak, memang dianjurkan, Pak. Bahkan ada yang mewajibkan yang berkurban itu makan. Cuman mayoritas ulama berpendapat bahwasanya sunnah memakan daging kurban yang kita miliki. Bahkan misalnya menyaksikan dan sebagainya, memotong sendiri, itu disunnahkan. Kalau kemudian tidak mampu, karena kita tidak mampu memotong sendiri, minta tolong orang lain, boleh. Kalau kemudian setiap yang berkurban harus motong sendiri, berarti repot nih. Sehingga diperbolehkan siapapun boleh memotongkan. Hanya saja ketika dipotongkan oleh orang lain, tidak boleh memberi upah dari bagian hewan kurbannya, Pak. Mau dari kulitnya, mau dari dagingnya, mau dari apapun yang terikat dan terkait. Kalau memberikan upah selain dari yang terikat dan terkait dengan hewan kurbannya. Kalau kemudian ngasih daging kepada yang nyembelih sama yang kerja, boleh tidak? Boleh. Tapi bukan sebagai upah. Loh, gimana caranya? Ya siapa aja kan boleh nerima, tapi memang bukan sebagai upah. Memang sudah ditentukan misalnya, oh upah motong kambing 50, kemudian sapi 200 misalnya, atau berapapun rupiahnya. Dia motong tidak motong, atau siapapun yang hadir pada ke tempat itu mesti dikasih daging misalnya. Kenapa? Karena siapapun boleh memakan daging kurban. Siapapun boleh. Orang kaya silahkan boleh, Pak. Beda dengan zakat yang kemarin kita bahas. Kalau zakat itu sangat selektif. Hanya 8 golongan yang boleh menerima. Tapi untuk kurban itu siapapun boleh. Jadi kemudian terkait bagiannya, apakah harus sama? Tidak harus, Pak. Boleh diklasifikasikan. Oh, misalnya khusus perumahan ini nanti 2 kiloan, yang di luar perumahan 1 kiloan, boleh. Atau bisa diklasifikasikan dengan cara yang berbeda. Khusus musola atau jamaah musola, atau mungkin pengurus musola sampai 3 kilo, itu boleh. Artinya tidak ada ikatan secara khusus, tidak ada aturan secara khusus berkaitan dengan pembagian. Bahkan tidak dibagi pun tadi disampaikan diperbolehkan, tetap sah kurbannya. Kenapa? Yang berkaitan dengan kurban adalah penumpahan darahnya. Dan memang utama, Pak, menumpahkan darah karena Allah ini utama. Makanya ada seorang itu yang kemudian masuk neraka gara-gara lalat, masuk surga juga gara-gara lalat. Sempat diriwayatkan itu, siapapun yang lewat di dekat patung berhala itu harus nyembelih, Pak. Mau itu kambing, unta, kalau nggak ada meskipun seekor lalat. Jadi bukan karena besarnya yang dikurbankan, tapi karena berkurbannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengalirkan darah kurban karena Allah itu pahalanya besar.
Bahkan sebelum darah sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai di hadapan Allah. Saking utamanya kurban. Bahkan dalam riwayat, setiap helai bulu itu adalah kebaikan. Kuku itu adalah kebaikan. Siapa Pak yang menerima bulu kambing, Pak? Kalau kulitnya mungkin bisa dijadikan cecek, itu pun kalau bagus kulitnya, kalau kulit sapinya tebal misalnya. Kalau kambing siapa yang menjadikan cecek? Paling dijadikan rebana. Itu. Tapi kalau kemudian Rasulullah ingin menyampaikan, apalagi dagingnya, Pak, yang menurut kita tidak ada harganya, itu pahalanya berat, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus memaksakan. Kenapa? Rasul pun juga memaksakan. Setidaknya, kemudian kurban itu apakah harus setiap tahun? Dianjurkan setiap tahun, Pak. Oh, saya sudah pernah berkurban selama hidup sekali misalnya. Dianjurkan setiap tahun kalau mampu. Rasulullah itu memang setiap tahun berkurban. Ya, kadang kambing, kalau mampu unta, beliau unta, meskipun dalam riwayat bahwasanya sesembelihan Rasulullah itu selalu domba. Nah, sehingga di sini terjadi perselisihan pendapat. Yang paling utama itu apa? Apakah unta, apakah sapi, atau kerbau, atau kambing? Di sini terjadi perselisihan pendapat. Pendapat pertama mengatakan berkurban sapi dan unta itu lebih utama daripada kurban kambing. Atau gini, yang paling utama adalah unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Dari mana sumber pendapatnya? Dikatakan orang ketika pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat, yang sampai pertama kali dapat seperti onta, kemudian sapi, kambing, ayam, bahkan telur yang paling belakang. Dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya orang kurban unta itu pahalanya besar, lebih besar daripada kambing, daripada sapi. Orang kurban sapi lebih besar daripada kambing. Kemudian pendapat kedua mengatakan kambing itu lebih utama daripada unta. Loh, kok bisa? Kan kambing lebih kecil daripada unta. Kambing lebih kecil daripada sapi. Kenapa? Karena dalam riwayat Rasulullah kurbannya selalu kambing, selalu domba. Bahkan Nabiullah Ibrahim ketika mempersembahkan pertama kali yang dipotong adalah domba. Sehingga kesunahannya itu adalah domba, seperti kesunahan akikoh itu adalah kambing. Nah, kemudian pendapat yang paling utama mana? Yang pendapat yang paling utama, yang paling rajih, yang diambil oleh ulama adalah satu ekor unta lebih baik daripada seekor kambing, daripada seekor sapi. Satu ekor sapi lebih baik daripada seekor kambing. Kemudian satu ekor kambing lebih baik daripada patungan unta, lebih baik dari patungan sapi. Jadi kalau misalnya kita punya uang 2 juta, dibeli satu ekor kambing atau ikut patungan, lebih baik satu ekor kambing. Kenapa? Satu nyawa utuh yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alasannya. Oh, tapi kan dagingnya lebih besar unta, meskipun sepertujuhnya, tapi lebih banyak sapi dagingnya meskipun sepertujuhnya. Karena kambing itu memang sedikit, Pak, dagingnya. Satu ekor kambing kadang dengan 3 ekor ayam, kalau ayam-ayam yang besar itu lebih banyak ayam kadang dagingnya, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang paling penting dalam kurban itu bukan sekedar daging, tapi bagaimana mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang utama. Dan banyak pembahasan yang berkaitan dan terkait dengan kurban yang sering, biasanya setiap tahun ini terjadi pertanyaan, Pak, kalau belum akikoh gimana? Akikoh sama kurban itu syariat yang berbeda, Pak. Jadi kalau sudah selesai, kalau katanya kalau belum akikah nggak boleh kurban, boleh, Pak. Sama kalau misalnya tadi malam kita tidak sholat tahajud, tidak sholat tarawih, apa kemudian tidak boleh sholat qobliyah subuh? Apakah kemudian tidak boleh sholat duha? Boleh, Pak. Karena waktunya sudah habis, waktunya sudah selesai. Dan yang diperintahkan juga beda. Akikoh yang diperintahkan itu orang tua, kalau kurban yang diperintahkan itu adalah kita. Waktu dulu orang tua kita nggak mampu mengakikohkan, kemudian kita mampu, apakah boleh mengakikohkan untuk dirinya? Ada yang membolehkan setelah dewasa.
Tapi yang jelas meskipun belum akikoh itu boleh Pak berkurban. Bahkan kalau sudah mendekati kurban itu tetap lebih utama. Pertama itu, yang kedua secara hukum. Secara hukum ada yang mengatakan, misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan akikoh itu boleh saja, bahkan tidak sunnah menurut beliau. Tapi kalau kurban menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Tapi menurut mayoritas ulama sama-sama sunnah muakkadah, sama-sama sunnah yang ditekankan untuk menjalankan baik ibadah kurban ataupun ibadah akikoh. Jadi kurban itu adalah ibadah yang ditekankan. Kemudian kenapa kok Imam Abu Hanifah sampai mewajibkan kurban? Itu salah satunya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, dan kemudian ayat tadi man wajada sa'atan wa lam yudhha. Kalau Nabi sampai semarah itu bagi orang yang enggak berkurban, berarti itu menunjukkan kewajiban, berarti itu menunjukkan keutamaan yang luar biasa, sehingga harus dipaksakan Pak. Kemudian kalau kurban ngutang, ini sering terjadi Pak, sering terjadi Pak. Boleh nggak kalau kurban ngutang? Kalau saya biasanya tanya, punya cadangan nggak untuk bayar? Kalau punya cadangan untuk bayar, misalnya nunggu gajian dan dia insya Allah bisa mengalokasikan, atau dia punya cadangan mobilnya 2, punya utang 2 juta Pak, insya Allah bisa, seandainya meninggal dijual motornya, dijual mobilnya, bisa untuk membayar. Kalau kemudian tidak punya harta yang dijadikan cadangan untuk membayar, jangan Pak, jangan memaksakan. Kalau memaksakan nanti kembali kepada kita keutamaannya. Dan banyak orang saking paham keutamaannya kurban Pak, nabung dibela-belain setiap hari, setiap bulan. Sebagai tahdus min nikmah, saya berkurban itu pertama kali tahun 2014 Pak. Saya hanya punya motor waktu itu keren. Saya beli harganya 3.200.000. Saya berniat banget Pak, karena itu salah satunya tersinggung dengan ayat Al-Kautsar tadi dan hadis Nabi itu, benar-benar merasa tersentuh. Dan saya inginnya, ya Allah takdirkan saya ingin untuk bisa berkurban. Dan qadarullah sampai sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum hari raya nggak punya uang Pak. Akhirnya motor satu-satunya Pak yang saya miliki saya jual, laku 2.200.000. Padahal itu adalah motor, istilahnya motor itu sebenarnya nggak ingin saya jual Pak. Kenapa? Itu adalah motor pertama kali yang saya beli, meskipun hanya grand. Saya mengumpulkan itu sehari 10.000, 20.000 dari jualan tempe Pak. Saya dulu jualan tempe keliling, jualan tempe keliling setiap pagi saya kumpulkan itu, kemudian terjadilah punya motor itu. Kemudian 2014 waktu saya di Surabaya saya jual 3 bulan Pak, setelah itu saya nggak punya motor Pak, harus pinjem, padahal setiap hari harus keliling. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih Allah kasih kemampuan untuk bisa berkurban. Setiap tahun saya paksakan Pak, setiap tahun saya paksakan memang, entah itu 2 ekor kambing atau patungan. Biasanya 1 ekor kambing, kemudian ada juga yang patungan, biasanya saya seperti itu Pak. 2, artinya 2 bagian lah, saya sama istri, atau mungkin tidak senamakan kayak Pak. Kenapa saya paksakan? Karena itu tadi tersinggung dengan dua dalil tadi. Dan keutamaannya besar, nggak mungkin Nabi seserius itu Pak. Kalau keutamaannya nggak besar, nggak mungkin Nabi sampai mengatasnamakan pahalanya kepada kita. Saya 2 kali Pak jual motor Pak untuk kurban, tahun 2014 sama 2016. Kalau 2016 tidak, kemudian saya belikan kurban semua Pak. Kenapa? Karena harganya sudah 6 juta. Saya beli waktu itu motor Revo 6 juta, tidak saya kurbankan semua, tetap saya hanya ambil untuk 2 ekor kambing atau patungan sapi, tidak semuanya dihabiskan. Kalau yang 2014 memang nggak punya motor Pak, setelah itu Pak 3 bulan Pak saya pinjam ya, tapi alhamdulillah setelah itu saya ubah niatnya, karena memang ya Allah kalau saya nggak punya uang untuk berkurban, motor saya akan saya jual. Bener Pak, dari istijabah. Setelah itu saya ganti, ya Allah takdirkan saya mampu berkurban tanpa menjual apapun, tanpa harus ngutang. Dan bener Pak, Allah kasih kemudahan sampai sekarang. Dan sama alhamdulillah tahun 2025 sudah lunas. Memang nabung Pak, sebulan kadang 150, kadang 300, memang dipaksakan. Karena kalau tidak dipaksakan, kecuali yang penghasilannya tinggi ya, kalau tidak dipaksakan berat. Oke jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terbatas.
Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa menjalankan ibadah kurban, dan sejarah kurban juga belum kita bahas, bisa Bapak Ibu sekalian baca di surat As-Saffat bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang berkurban, perjalanan beliau hendak memotong putranya, bisa dibaca di surat As-Saffat, yang bagaimana keinginan beliau untuk mendapatkan anak itu, Rabbi habli minas sholihin, itu sekitar 80 tahunan Pak. Tapi kemudian falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Kemudian kata anaknya, ya Allah, ya wahai ayah, laksanakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail itu yang dikurbankan juga siap, bapaknya juga siap. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.